Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Nadia Syarani Zaini dan teman saya Nur Arsyika Yulia Putri dan Vicky Ayusianipar. Baiklah, saya serahkan kepada pembicara pertama yaitu Nur Arsyika Yulia Putri. Pengertian tauhid. Dari segi bahasa, tauhid berarti esa. Dari segi istilah syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam perkara yang sudah Allah tetapkan melalui nabinya. Dari segi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid merupakan materi dakwah pertama Rasul. Juga tauhid adalah langkah awal bagi mereka yang ingin menempuh jalan kepada Allah. Tauhid adalah konsep akidah dalam Islam yang menyatakan keesaan Allah. Hikmah yang terkandung dalam ayat yang menjelaskan tentang tauhid adalah yang pertama, Allah tidak bergantung kepada penciptanya, artinya Allah itu esa. Yang kedua, penegasan tentang keberadaan makhluk dan jin. Dan yang ketiga, menegaskan bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Unsur-unsur ilmu tauhid. Ilmu tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakinkan bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu membalas tentang keesaan Allah dalam zatnya, tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum, tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Masehi. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil dan tahtil, tanpa takyif dan tamsil. Saya akan menjelaskan sejarah tauhid. Yang pertama, perkembangan tauhid klasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ilmu tauhid tumbuh lama sesudah Rasulullah wafat. Semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sikap dan watak bertauhid ini dengan memberikan contoh teladan kepada para sahabat beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah, memanglah pribadi yang sempurna atau insan kamil. Dengan kata lain, beliau adalah manusia bertauhid secara istiqomah atau konsisten dan paripurna. Karena itu, sikap, watak, ucapan, dan tindakan beliau sebagai Rasulullah, terutama di bidang ibadah, merupakan rujukan bagi setiap mukmin. Sesudah Islam berkembang ke segala penjuru dan umat Islam telah mampu menaklukkan para maharja atau superpower ketika itu, seperti Persia di timur dan Romawi di barat, maka umat Islam mendapat kesempatan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan tauhid kontemporer. Sejarah perkembangan tauhid kontemporer yaitu ketauhidan dari masa ke masa. Ilmu yang digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah diniyah yang di dalamnya diterangkan segala yang disampaikan Rasul dari Allah tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya agama di dunia ini. Yang B yaitu perkembangan ilmu tauhid di masa Rasulullah. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara umatnya. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menghindari dari perpecahan dan menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan. Setelah perkembangan ilmu tauhid di masa Rasulullah, masuklah perkembangan ilmu tauhid di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan dan kesatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil
dari ayat yang mereka baca. Dan setelah perkembangan ilmu tauhid di masa Khulafaur Rasyidin, masuklah perkembangan ilmu tauhid di masa Daulah Umayyah. Dalam masa ini kedaulatan Islam bertambah kuat sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi berusaha untuk mempertahankan Islam seperti masa sebelumnya. Kesempatan ini digunakan kaum muslimin untuk mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Lebih lagi dengan berduyun-duyun memeluk agama lain memeluk Islam, yang jiwanya belum bisa sepenuhnya meninggalkan unsur agamanya, telah menyusupkan beberapa ajaran. Masa inilah mulai timbul keinginan bebas berpikir dan berbicara yang selama ini didiamkan oleh golongan salaf. Muncullah sekelompok umat Islam membicarakan masa qadar atau qadariyah yang menetapkan bahwa manusia itu bebas berbuat tidak ditentukan Tuhan. Sekelompok ini berpendapat sebaliknya, manusia ditentukan Tuhan, tidak bebas berbuat, atau Zabariyah. Kelompok Qadariyah ini tidak berkembang dan melebur dalam mazhab Mu'tazilah yang menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat, sehingga mereka menanamkan dirinya dengan ahlul al-adli dan meniadakan semua sifat pada Tuhan karena zat Tuhan tidak tersusun dari zat dan sifat. Ya Esa, inilah mereka juga menanamkan dirinya dengan ahlul at-tauhid. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.